Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ikhwatu iman, berjumpa kembali dengan saya Heri Heriadi di bincang-bincang biasa ya. Oke, tadi malam saya persisnya ya, tadi malam itu setiap malam Rabu itu kita mengadakan pengajian ya. Ya, saya kadang ikut, kadang juga banyak nggak ikutnya. Gitu. Kadang ikut, kadang banyak nggak ikutnya. Tapi bukan berarti saya tidak mengaji ya, itu ya. Jadi saya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Kenapa? Itu penting sekali ya guys ya. Kita pindah-pindah ke tempat pengajian. Jangan hanya di situ-situ saja. Kenapa? Saya bilang, kita jangan terjebak dalam ketaklidan. Taklid ya, ilmu taklid. Jadi ilmu taklid itu ya. Jadi kita taklid atau mempercayai suatu hukum atau mazhab hanya hukum tertentu saja ya. Ya. Jadi saya itu sudah sejak 40 tahun yang lalu ya. Usia saya 46, 47. Jadi sudah sejak 40 tahun yang lalu saya sudah tidak taklid terhadap mazhab manapun. Sekali lagi, tidak taklid terhadap mazhab manapun. Jadi saya ikut Muhammadiyah, saya ikut Persis, saya ikut NU, saya ikut Jamaah Tabligh, saya ikut Salafi, ya kajian Salafi, Tablighi. Saya ikut kajian tasawuf. Bahkan saya ikut juga kajian Syiah, ya kajian Syiah, Khawarij. Bagaimana kita tahu suatu paham atau mazhab itu sesat kalau tidak pernah mengajinya gitu, tidak pernah ikut kajiannya? Berarti kita hanya menjudge ya. Don't judge book by its cover, ya kan? Jangan menjudge sesuatu itu dalam penampilannya, ya. Karena penampilan tidak mencerminkan hatinya, gitu. Jadi salah itu perlu belajar. Jadi kan ada istilah belajar dari kesalahan, ya. Kalau kita tidak masuk ke jurang yang salah, kita tidak pernah belajar dari kesalahan. Ingat, Thomas Alva Edison saja 1000 kali kesalahan, ya. 1000 kali kesalahan baru dia di akhir penemuannya bisa menemukan bola lampu pijar. Hanya bola lampu pijar gitu ya, dari 1000 kesalahan gitu ya. Tapi tidak dianggap kesalahan karena itu yang menjadikan fundamental teorinya dia gitu ya. Jadi kita tidak mengapa belajar dari kesalahan gitu. Jadi kebanyakan ulama di Indonesia itu akan kalah berhujah dengan Ustadz Khalid Basalamah. Kebanyakan ulama siapapun itu kan akan kalah berhujah dengan Ustadz Khalid Basalamah. Sementara Ustadz Khalid Basalamah akan kalah berhujah dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, akan kalah gitu. Ustadz Khalid Basalamah itu akan kalah berhujah dengan Ustadz Khalid Basalamah itu akan kalah berhujah dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu akan kalah berhujah dengan Ustadz Adi Hidayat. Jadi ada langit di atas langit lagi. Ada langit di atas langit lagi kan gitu ya. Nah, Ustadz Adi Hidayat akan kalah berhujah dengan Jalaluddin Rahmat. Ya. Dan tingkat keilmuan tuh berbeda-beda ya, tingkat pemahaman, tingkat ilmu, tingkat IQ orang tuh berbeda-beda. Ustadz Khalid Basalamah itu akan kalah berhujah ya. Ustadz Jalaluddin Rahmat tadi kan semua ustadz yang ada di Indonesia itu akan kalah berhujah dengan Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah itu akan kalah berhujah dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad akan kalah dengan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat akan kalah berhujah dengan Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat akan kalah berhujah dengan Habib Umar. Habib Umar ya.
Ustadz Jaludin Rahmat itu akan kalah oleh Kiai ya. Kalau Jaludin Rahmat biasanya disebut Kiai. Kiai Jaludin Rahmat akan kalah berhujah dan Ustadz Habib Umar ya. Tapi Ustadz Habib Umar juga akan kalah dengan seorang ustadz yang ada di Somalia, di Afrika, yang banyak atau yang sedikit orang yang tahu. Itu akan berkalah berhujah gitu. Jadi di atas langit masih ada langit lagi gitu ya. Oke guys, jadi fenomena pentingnya ustadz-ustadz itu tidak hanya belajar satu mazhab. Jadi saya ikut kajian Salafi Ar-Roja itu bertahun-tahun, saya ikut kajian Ar-Roja gitu. Tapi saya juga ikut kajian Tablighi gitu. Apa yang tidak disampaikan kaum Salafi, ada istilah Salafiyun, ada Salafi gitu ya. Yang orang-orang Salafi menganggap orang yang seseorang yang mengaku-ngaku itu disebutnya Salafiyun. Tetapi itu pembenaran diri sendiri gitu. Menganggap orang lain pahamnya salah gitu, pahamnya. Jadi yang salah itu adalah merasa pahamnya paling benar gitu. Sekali lagi, yang salah itu merasa pahamnya paling benar ya gitu ya. Jadi Anda harus ikut kajian, beberapa kajian. Jadi jangan hanya satu kajian. Jadi harus banyak kajian ya. Jadi sekali lagi Ar-Roja saya ikut kajiannya itu udah mendalam, bukannya yang eceh-eceh, mendalam gitu ya. Sampai ada berbab-bab itu saya dikirimin juga itu karena saya ikut grupnya gitu kan, materinya dalam bentuk doc filenya ya, dalam bentuk Microsoft Word-nya gitu. Ada itu file-filenya. Tapi ketika dia menjelekkan kaum yang mengaku Salafi dengan istilah Salafiyun, atau malah dia menganggap jamaah tabligh itu sebodoh-bodohnya umat. Nah, di situ jangan diambil gitu. Jangan diambil gitu. Sekali lagi, kalau dia merasa pahamnya yang paling benar dan menganggap orang lain rendah, itu jangan diambil. Ya. Kemarin juga tadi malam saya ikut pengajian, dia merasa paling benar, pahamnya paling benar, yang dia taklid terhadap NU dan keaswajaannya ya. Dia menceramahi orang-orang. Ada iman taklid, kemudian ada iman tingkatnya ilmu, dan dia sendiri baru sampai tahap iman taklid ke NU-an, taklid ke aswajaan. Ya, kita ketahui istilah aswaja di Indonesia ya, itu hanya di Indonesia dinisbatkan pada seorang yang berpaham NU aswaja, tradisi tahlilan, tradisi identiknya aswaja itu identiknya tahlilan, kemudian haulan, kemudian tradisi mengirim Al-Fatihah kepada karuhun gitu ya, kemudian kepada terutama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Sekarang pertanyaannya, Nabi Muhammad mengirim kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak? Pertanyaannya, Nabi Muhammad mengirim pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau tidak? Pasti tidak gitu ya. Pasti tidak gitu ya. Kenapa dia melakukannya gitu ya? Kenapa dia melakukannya? Apakah ada Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad lewatkan ilmunya? Tidak ada. Tidak ada ilmu Nabi Muhammad yang terlewat. Dia pasti akan tahu kalau suatu saat akan muncul Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena dia tahu masa akhir. Dia tahu Nabi Muhammad itu tahu hari kiamat gitu kan, tahu tentang hari kiamat, dan pasti tidak akan dilewatkan kalau nanti akan ada Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW selalu mengirim atau menghadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kan tidak. Nah, itu yang keaswajaan, ke NU-an. Nah, ini akan berakibat fatal kalau menganggap bahwa Nabi Muhammad itu
ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Nabi Muhammad itu tidak ada yang terlewatkan. Ilmu yang disampaikan Nabi Muhammad tidak ada yang terlewatkan. Mustahil hukumnya kalau Nabi Muhammad tidak tahu. Sedangkan dia sendiri tahu adanya Imam Mahdi. Ingat, Nabi Muhammad itu tahu adanya Imam Mahdi. Gak mungkin gak tahu kalau akan adanya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Apakah beliau mengirimkan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jalani? Tidak mengirimkan gitu guys ya. Terus apakah Nabi Muhammad mengirimkan ke pendahulunya seperti Ibrahim alaihissalam, misalnya Al-Fatihah, Ibrahim alaihissalam, Al-Fatihah? Tidak. Jadi logika berpikirnya Nabi Muhammad saja tidak mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak. Beliau menyebut-nyebut Nabi Ibrahim alaihissalam tetapi tidak mengirimkan Al-Fatihah. Ya. Kita pun jangan mengirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Kalau logika berpikirnya bahwa Nabi Muhammad melakukan kesalahan, itu kan. Karena Nabi Muhammad terbebas dari kesalahan karena sifatnya maksum. Maksum itu terhindar dari kesalahan. Jadi ketika salah langsung ditegur gitu kan. Dan Nabi Muhammad tidak mengirim Al-Fatihah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum ada riwayat apapun Nabi Muhammad mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menyampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam tetapi tidak mengirimkan Al-Fatihah. Ya. Mustahil bagi Nabi Muhammad itu melewatkan ilmu itu. Karena dia sendiri mengatakan akan ada Imam Mahdi gitu kan. Sudah tahu gitu. Akhir hayat itu, akhir kiamat itu akan ada Imam Mahdi, itu sudah tahu gitu. Jadi waktu iman, jadi begitu ya. Jadi taklid, ilmu taklid itu. Ilmu taklid itu taklid, ingat, ada taklid ke NU-an dan taklid ke aswajaan. Saya bukan berarti menganggap NU itu tidak benar, tidak. Ya. Mari kita bersama-sama tidak merasa pahamnya paling benar. NU silahkan dengan ke NU-annya, tetapi jangan merasa pahamnya NU paling benar. Aswaja yang mengaku-ngaku aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan merasa pahamnya paling benar. Tidak mau belajar dengan Persis, tidak mau belajar dengan Muhammadiyah, tidak mau belajar dengan Jamaah Tabligh, tidak mau belajar Salafi. Salafi, Tablighi, Syiahi, bahkan Syiahi itu kita perlu belajar, perlu mengkaji gitu. Makanya saya sudah sejak 40 tahun yang lalu, saya sudah tidak taklid terhadap satu mazhab manapun. Saya ikut LDII, bahkan saya ikut NII, ya, Al-Zaitun, tapi saya tidak melakukan pembenaran-pembenaran ini NII yang paling benar, ini Salafi yang paling benar, tidak. Ikuti aja kajian. Makanya pentingnya Ustadz itu belajar lagi juga gitu ya. Jangan hanya di zona nyaman. Jadi banyak Ustadz itu mendirikan majelis-majelis ilmu di zona nyamannya, hanya menggiring orang-orang untuk sholat atau di rumahnya gitu. Jadi saya heran juga gitu ya. Ada ustadz-ustadz yang mendirikan majelis-majelis sedangkan masjidnya ditinggalin. Jadi mengajak, kalau sholat sendirian di rumahnya sih nggak masalah, tetapi kalau sholat, mengajak orang-orang sholat di rumahnya ya, di majelisnya, itu kesalahan. Jadi dia sendiri kalau sholat di rumah itu nggak masalah, tapi kalau mengajak orang-orang sholat di rumahnya itu kesalahan, karena akan meninggalkan masjid-masjid yang harusnya dia ramaikan gitu ya. Jadi ada ustadz yang mendirikan majelis sendiri di rumahnya, jadi orang-orang banyak sholat di rumahnya, sedangkan masjidnya jadi kosong. Itu kesalahan fatal gitu ya, fatal sekali gitu ya. Masjidnya kosong, bahkan di sampingnya itu ada majelisnya, dia tidak sholat di masjid tetapi sholat di rumahnya. Itu rumah bukan masjid gitu, rumahnya itu masjid, jadi jadikan masjid. Jadi kalau dia sendiri sholat di rumah sih nggak masalah, tapi kalau mengajak orang-orang sholat di rumahnya, itu yang jadi masalah. Itu yang bibit bruit perpecahan bangsa, karena banyaknya mazhab yang mengaku pahamnya paling benar. Itu salah. Jadi pentingnya ustadz itu mengkaji,
bukan hanya ilmu balaghah. Ilmu itu bukan hanya ilmu balaghah, banyak ilmu tingkatannya lagi. Anda cari aja Ar-Roja, Hang FM, Anda pelajari di situ Salafi, tapi jangan masuk ke situ tok. Anda harus juga belajar itu apa ilmu tablighi yang mereka jelek-jelekan gitu kan. Salafi itu menjelek-jelekan tablighi. Tablighi itu katanya sebodoh-bodohnya umat. Jangan diambil itunya gitu. Anda ikut juga kajian tablighi. Saya tanya ustadz yang ada di daerah saya itu, apakah dia pernah ke markas jemaah tabligh? Nggak pernah, belum pernah terlihat oleh saya gitu. Ya, belum pernah terlihat. Artinya apa? Dia sudah terjebak merasa pahamnya paling benar. Ya, itu salah. Jadi merasa pahamnya paling benar saja itu udah salah gitu. Jadi kalau saya sudah sejak 40 tahun yang lalu, jadi saya pindah-pindah, bukan pindah-pindah mazhab, saya ikut kajian semuanya. Jalaluddin Rahmat saya ikut ke kajiannya yang orang anggap itu dia Syiah. Kemudian saya ikut kajian Abdul Somad yang orang anggap itu Aswaja. Saya juga ikut ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Epi Effendi, Jainuddin MZ, Khalid Basalamah. Ya, jadi yang terjadi adalah mereka saling sindir menyindir. Bahkan saya ikut pengajian tasawuf ala apa itu Ustadz apa itu ya, saya lupa, terkenal lah itu ya, kajian-kajian tasawuf gitu, makrifat dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu saya ikut kajiannya juga gitu, walaupun di ini apa di video YouTube gitu. Tapi kalau Syiah saya ikut kajiannya, pernah ikut kajiannya gitu ya, ikut Syiah, ikut Khawarij, ikut NII, ikut LDII, ikut kajian Ustadz Hariri, ikut kajian Hari Mukti gitu. Hari Mukti almarhum itu bagus juga gitu. Kita tidak menjelekkan siapapun. Jadi jangan merasa pahamnya paling benar. Saya ikut ceramah mendalam dari Ustadz Hari Mukti langsung, jadi bukan video ya, langsung. Jadi biar tahu gitu ya. Kemudian Jalaluddin Rahmat saya pernah dulu tapi di Salman ITB ya, saya di atas dia di bawah gitu ya. Jadi pernah dengar langsung, jadi langsung ya guys ya. Kemudian saya ikut jemaah tabligh juga ya, jemaah tabligh ya, saya sering ke markas jemaah tabligh. Jadi agar terhindar dari merasa pahamnya paling benar, kita harus ikuti semua kajian gitu. Makanya ustadz-ustadz yang ada di sini atau dimanapun Anda berada, itu ikuti kajian, jangan ada di zona nyaman. Zona nyamannya dia di NU saja, Aswaja aja, jangan. Harus pindah, hijrah. Definisi hijrah itu seperti itu. Jadi tidak nanti akan timbul tidak taklid terhadap ke-NU-annya, keaswajaannya. Karena itulah bibit beruit perpecahan bangsa. Karena orang merasa pahamnya paling benar, itu yang salah itu ya. Sekali lagi, orang yang salah itu adalah orang yang merasa pahamnya paling benar. Jadi ramaikan masjidnya. Jadi jangan bikin majelis-majelis sendiri-sendiri, itu jangan. Itu bibit perpecahan bangsa gitu ya. Oke lah, mungkin dia cari makan di situ ya. Mungkin cari makannya di majelisnya. Jadi orang nanti ada yang ngasih donasi dan lain sebagainya, atau dia bikin sekolah, itu ya nggak masalah. Tapi jangan mengajak orang sholat di situ. Sholat mah di masjid aja. Ya. Jangan mengajak orang sholat di situ ya. Misalnya, wah jalannya jauh gitu masjid, ya berarti majelisnya itu harus pindah ke masjid gitu. Jangan dibalik, yang ada di masjid dipindah ke rumahnya di majelis, jangan. Jadi kalau nanti jauh kejauhan dari masjidnya, ya pindah aja ke masjid. Siapa yang larang gitu? Apakah ada yang larang itu pindah jamaahnya itu pindah ke masjid? Yang jelas masjid yang utama dulu ya. Jadi jangan berkoar-koar sholat, tapi masjidnya sendiri jadi kosong. Saya sering itu sholat di masjid itu cuma 3 orang, 2 makmum, 1 imam. Kasihan gitu. Makanya saya kenapa saya jarang adzan di satu tempat aja gitu. Maksudnya itu saya pindah-pindah tempat gitu, pindah-pindah tempat ya. Jadi dan saya memberikan kesempatan pada yang lain untuk azan itu ya.
Jadi saya tidak azan, oh ini si Pak Heri azannya belang betong. Tidak, maksudnya saya itu biar orang lain juga ikut azan gitu. Biar orang ikut meramaikan masjid gitu ya. Jadi jangan sampai saya memonopoli azan gitu. Kasihan orang-orang nanti tidak ada yang azan. Kalau saya tidak ada yang azan, atau misalnya orangnya kosong, kan kasihan. Itikaf masjid, ini masjid ya, bukan ini majelisnya, bukan. Jadi jangan giring orang-orang pindah ke majelisnya, jangan. Majelis zikir, tazkir dan lain sebagainya, jangan. Masjid aja gitu. Masjid pindahkan. Kalau misalnya merasa jauh dari masjid makanya dibikin di rumahnya bikin majelis, jangan. Pindah aja ke masjid, siapa yang larang? Ya, ramaikan masjidnya dulu gitu. Jangan bikin majelis-majelis sendiri-sendiri. Bahkan yang di sampingnya itu adalah majelisnya sendiri juga. Kenapa tidak pindah ke masjidnya gitu? Ya, oke. Wa'afu minkum. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.